Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang saya hormati Ibu selaku dosen mata kuliah, serta teman-teman generasi muda yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita, teladan kita, baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlina Basir. Saya dari semester 1 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Meningkatkan Peran Generasi Muda yang Unggul dalam Membangun Bangsa. Generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Jika tindakanmu mengikuti orang lain untuk bermimpi lebih banyak, berbuat lebih banyak, belajar lebih banyak, maka kamu adalah seorang pemimpin. Seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan zaman bangsa ini, membutuhkan peran aktif generasi muda dalam membangun bangsa. Hal ini didasari bahwa cerminan 40 tahun masa depan bangsa ini tergantung dari generasi muda sekarang. Mau dibawa kemana bangsa ini? Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemuda bangsanya. Para pemuda mempunyai peran besar bagi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi mahasiswa yang disebut sebagai agent of change. Sesuai sebutannya, yaitu sebagai agen perubahan, mahasiswa harus berperan aktif dalam membantu membangun bangsa ini. Banyak hal positif yang harus dilakukan oleh kita, khususnya generasi muda, yaitu seperti berperan aktif dalam lingkungan masyarakat, menjadi panutan dalam lingkungan masyarakat, dan hal lain yang bersifat produktif. Agar menjadi generasi muda yang berperan aktif dan unggul, perlu beberapa hal yang harus dilakukan dimulai dari hal kecil berikut. Yang pertama, seperti mematuhi peraturan-peraturan baik di lingkungan rumah, sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus tahu bahwa peraturan dibuat agar kita tetap dalam koridor yang berlaku. Sebagai contoh, seorang pelajar wajib mematuhi aturan yang ada di sekolahnya dan akan mendapatkan skorsing jika tidak mematuhi aturan. Hal ini dilakukan agar para pelajar disadarkan bahwa pentingnya aturan yang berlaku agar kelak jika terjun di masyarakat, ia bisa menjadi panutan. Kedua, mengubah kebiasaan buruk. Banyak kegiatan yang dilakukan generasi muda yang tidak terasa bahwa kegiatan tersebut adalah kebiasaan. Bisa kita ambil contoh, para pelajar yang memasuki sekolah menengah, mereka ketahui bahwa merokok dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Namun, hal ini terkadang diabaikan oleh generasi muda, dikarenakan mereka berpikir bahwa mengonsumsi rokok menjadi hal yang dikatakan gaul. Yang ketiga, menghindari kegiatan tidak bermanfaat. Saat ini, seluruh bangsa telah dimudahkan dengan adanya teknologi yang terupdate, di mana semua kegiatan bisa dilakukan dengan genggaman pada gadget atau telepon seluler. Tapi, di samping dari berbagai manfaat yang didapatkan, ada beberapa kegiatan yang tidak bermanfaat juga yang ditimbulkan dari gadget tersebut. Di antaranya, seseorang dapat bertahan lama sampai jam-jam di depan ponsel yang tanpa disadari kegiatan tersebut menjadi rutinitas yang dilakukan setiap hari. Entah itu bermain game, menonton film, dan lain-lain. Jika kita hitung-hitung berapa waktu yang terbuang yang kita gunakan hanya untuk berlama-lama di depan ponsel. Misalnya bagi pelajar tingkat tinggi, dibanding bermain gadget, lebih baik dialihkan mengerjakan tugas atau bersosialisasi di masyarakat. Generasi muda Indonesia yang saya banggakan, dengan menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat atau tidak membawa perubahan bagi kita, khususnya generasi muda,
Marilah kita tinggalkan kebiasaan yang buruk dengan membangun aktivitas yang dapat membawa perubahan bagi kita maupun bangsa ini, agar kita dapat memberi kontribusi yang nyata bagi bangsa ini. Kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan hambatan. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Demikian pidato dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.